penyelesaiannya dengan sistem kesehatan. Next. Nah, kalau kita bicara jembatan, mungkin BPJS salah satu pilar saja, Pak. Salah satu pilar dari sistem kesehatan nasional, ada upaya kesehatan, ada pelayanan kesehatan di sini, ada fasilitas kesehatan, ada infrastruktur. Kalau infrastrukturnya kemudian tidak tersiapkan dengan baik, tentu pilar pembiayaan ini nanti kesendirian. Tapi kita tidak juga bisa menghalangi orang berhenti mendaftar. Yang paling kita takut pada saat supply side itu tumbuhnya tidak secepat pertumbuhan peserta. Nah ini yang kita khawatir. Akan chaos nanti, pasti akan terjadi antri di mana-mana. Belum lagi nanti sistem rujukan kita belum diterima masyarakat dengan baik. Masyarakat akan selalu bertanya, kenapa sih mesti lewat FKTP dulu, fasilitas kesehatan tingkat pertama? Kenapa mesti ke dokter umum dulu? Kenapa mesti ke klinik dulu? Kenapa mesti ke puskesmas dulu? Nah sesungguhnya di puskesmas tadi sampaikan Bu Menteri mestinya 80% permasalahan kesehatan itu selesai, sehingga tidak semua dilempar ke rumah sakit. Akibatnya rumah sakit antrian. Ini masalah kita. Belum lagi kita bicara tentang SDM kesehatan. Tadi Bu Menteri concern betul dengan Nusantara Sehat. Kalau distribusinya tidak terpenuhi, pasti akan ada protes dari masyarakat. Kok kami sudah punya kartu untuk program JKN, di rumah sakitnya nggak ada dokternya gitu. Nah, ini SDM juga penting. Sediaan farmasi juga sekarang kita terus optimalisasikan lewat katalog, formas dan seterusnya dan seterusnya. Ini gambaran dan paling penting tentu dalam kesehatan pemberdayaan masyarakat. Inilah gambaran secara umum untuk meningkatkan derajat kesehatan yang sebagaimana diharapkan. Slide berikut. Nah, kami ingin membuat gambar yang mudah-mudahan terbaca. Memang agak-agak bergeser slide-nya. Jadi kalau kita bicara BPJS itu bicara tentang tadi pembiayaan. Pembiayaan itu ada dua, pembiayaan budget makin kecil, biar tadi pada gede mungkin karena guys, nggak apa-apa. Ini biaya pembiayaan kesehatan itu ada dua, biaya yang berasal dari anggaran negara APBN atau public health budget dan anggaran yang berasal dari masyarakat. Nah, public health budget ini kita alhamdulillah pemerintah punya komitmen, ada dana bantuan sosial sesungguhnya yang menjadi iuran peserta untuk masuk ke dalam skema asuransi sosial. Ada yang kemudian masyarakat mengiur. Kita ingin yang mengiur ini juga berkontribusi besar sehingga kuat financing kita untuk pembiayaan kesehatan. Kalau pembiayaannya kuat, Pak Agung nggak demo lagi. Gitu. Nah, kita berharap, jadi kalau begitu bicara iuran naik, itu kan ramai sekali itu menolak. Tadi Bu Menteri sampaikan hitungannya, karena dari awal memang iuran itu belum mendekati nilai aktuaria yang sebenarnya. Sudah dihitung antara pengeluaran dengan iuran. Iuran kita gunakan sekarang memang tidak match dengan pengeluaran. Pendekatannya sangat akademik, ilmunya menggunakan ilmu aktuaria yang sesungguhnya. Nah, itu yang pelan-pelan kita perbaiki. Nah, jadi asuransi sosial ini, BPJS Kesehatan tentu menopang pelayanan kesehatan individu medical service. Dia tidak akan serta-merta masuk dalam public health service. Public health service ini tetap anggarannya ini Pak Ansori, anggaran yang disalurkan ke Kementerian untuk public health service. Sedangkan sini untuk medical service. Memang nanti Bu Menteri sudah mulai memberikan arahan kepada kami. Pelayanan mesti terstruktur, dengan pelayanan terstruktur diharapkan ada kontribusi terhadap public health service. Tapi ini belum berjalan sebagaimana kita harapkan. Kami terima kasih Bu Menteri dengan kapitasi berbasis komitmen pelayanan itu mulai terasa lah bahwa yang dirujuk itu memang yang seharusnya dirujuk. Kemudian sudah mulai ada edukasi terhadap masyarakat sehingga akan mendorong program promotif preventif individual. Bukan promotif preventif masyarakat. Jadi individu diajari hidup sehat dan terdaftar di pelayanan kesehatan. Slide berikut. Itu tadi pengantar. Nah, kita masuk ke era baru bangsa kita ini. Terima kasih DPR karena undang-undang BPJS ini anak kandungnya DPR sebetulnya. Jadi Pak Ansori lah sebetulnya dengan timnya di Komisi 9 yang betul-betul ngotot undang-undang ini terbit. Jadi kita pertimbang jelas, tadi saya lewatkan saja karena yang sudah dijelaskan tadi yang baik oleh. Klik like, share,
Dan jangan lupa subscribe.